Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, terus semangat, Allahu Akbar. Jangan sampai kendor ya belajarnya, harus tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Baik, hari ini kita akan mempelajari budi pekerti dengan pembahasan kepahlawanan dan patriotisme. Tolong perhatikan dengan baik ya pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Kita mulai ya. Bersiap. Sudah siap? Pengertian pahlawan. Pahlawan adalah pejuang gagah berani, sebutan yang diberikan untuk orang yang berjasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan adalah seorang satria, orang yang baik hati, jujur, dan gagah berani, terutama berani dalam membela kebenaran. Seorang pahlawan mempunyai sifat-sifat mulia, seperti berani, perkasa. Yang dimaksud dengan perkasa yaitu kuat, jujur, rela berkorban, tanpa pamrih, tidak mementingkan diri sendiri, dan bersemangat tinggi. Itulah yang disebut kepahlawanan. Dapat disimpulkan bahwa pertama, pahlawan adalah orang yang berjuang demi kemerdekaan. Kedua, kepahlawanan adalah sikap atau tindakan yang ada pada diri seorang pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bung Karno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan." Pada tanggal berapa peringatan Hari Pahlawan Nasional? Sudah ada yang tahu? Iya, betul, yaitu pada tanggal 10 November, di mana tanggal 10 ini diperingati sebagai peringatan Hari Pahlawan Nasional. Tokoh pahlawan nasional. Pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan, Presiden pertama Indonesia, dan pencetus dasar negara Pancasila. Tokoh penting dalam menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. 2. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bung Hatta, berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia muda, dengan partisipasinya sebagai aktivis anggota organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang dimaksud partisipasi yaitu ikut serta. Ketiga, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama dan termuda dalam sejarah. Keempat, Ki Haji Hashim Asy'ari, yang memiliki nama lengkap Ki Haji Hashim Muhammad Asy'ari, adalah salah satu pahlawan Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, yang biasa kita sebut NU, sebuah organisasi Islam di Indonesia, dan beliau dikenal juga sebagai intelektual muslim. Kelima, Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat, merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan, berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu jeripayahnya dalam memberikan pendidikan untuk kaum pribumi. Keenam, Sutomo, yang dikenal dengan sebutan Bung Tomo. Pahlawan asal Surabaya ini dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arik-arik Surabaya dalam melawan kembali Netherlands Indië Civil Administratie atau NICA Belanda
dalam pertempuran 10 November. Jurnalis asal Surabaya ini dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itulah tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pengertian patriotisme. Patriot adalah seorang pecinta dan pembela tanah air atau negara, yaitu orang yang berjuang demi bangsa dan negara. Bisa dikatakan bahwa patriotisme adalah cinta tanah air. Seorang patriot menunjukkan sikap semangat cinta tanah air yang tinggi, sikap rela mengorbankan semua jiwa, raga, dan harta untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air atau negaranya. Itulah yang disebut patriotisme. Patriotisme amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, terlebih dalam pembangunan, terutama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Tanpa kita sadari bahwa orang tua kita adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Kedua, belajar dengan tekun dan rajin untuk meraih cita-cita. Kita adalah pahlawan bagi diri kita sendiri, terutama dalam meraih apa yang kita inginkan. Ketiga, partisipasi dalam kegiatan Palang Merah. Yang dimaksud dengan partisipasi yaitu ikut serta. Keempat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, jika ada teman kita kesulitan, maka hendaklah kita bantu. Kelima, menanamkan kejujuran dan sportivitas yang tinggi dalam berlomba. Sportivitas maksudnya ialah tidak berbuat curang. Keenam, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Sikap pahlawan di lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari bahwa di sekeliling kita atau di lingkungan kita banyak kita jumpai sikap pahlawan. Pertama, seorang petani dapat muncul sebagai pahlawan tani, sekaligus menjadi tokoh yang disegani. Kedua, seorang guru muncul sebagai pahlawan pendidikan dan dikenal sebagai tokoh pendidikan. Ketiga, yang lain lagi sebagai pahlawan pembangunan dan menjadi tokoh pembangunan di lingkungannya. Keempat, kita perlu meneladani sifat-sifat dan perilaku kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kehidupan kita. Sikap ini amat perlu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar hidup kita selalu rukun dan damai. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mereview ingatan kalian. Sekarang kita main tebak gambar ya. Oke, sudah siap? Baik, kalau begitu kita mulai ya. Kalian tebak ya, siapa nama gambar pahlawan berikut? Ya, benar. Yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar pahlawan. Masih ada yang ingat? Ya, betul. Gambar pahlawan Haji Hashim Asy'ari. Selanjutnya adalah gambar. Siapa nama pahlawannya? Betul sekali, yaitu nama Panglima Jenderal Sudirman. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.